Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai dan kami patuhi, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf, dan yang kami hormati seluruh keluarga Al-Habibul Barakah, Al-Arif Billah, Habib Ali Al-Hamid, segenap panitia penyelenggara, para habaib, para ulama, para pejabat pemerintah, baik yang sipil, Polri atau TNI, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung oleh Al-Habib Muhammad bagaimana hidup ada di zaman yang sangat membingungkan ini. Zaman krisis panutan, krisis pembimbing, krisis penentram jiwa yang kita dengarkan selalu membuat kita gundah, yang kita saksikan selalu membuat kita susah. Tapi sebenarnya ketika kita menghadiri hal ini, maka dengan sendirinya kita akan mengetahui siapakah orang yang bisa tenang setiap saat, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para awliya Allah, para awliya Allah, para wali-wali Allah, mereka adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada susah bagi mereka. Tidak takut dengan apa yang ia hadapi, baik dalam urusan duniawi, bahkan barzakh, bahkan akhirat, karena udah dapat jaminan Tuhan, saudara. Tidak susah daripada ia tinggal, baik urusan duniawi, baik itu urusan keluarga, tidak pernah susah. Dia kehilangan duit nggak pernah susah, dia tutup tokonya nggak pernah susah, tidak pernah khawatir. Kenapa? Udah ada jaminan Tuhan. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka udah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan akan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Saudara, sifat-sifat para ulia apa? Sifatnya apa? Pakai serban? Pakai serban, pakai jubah, atau ceramah, atau yang punya titel? Bagaimana sifat mereka para ulia Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa.
Alhamdulillah kita menjadi orang beriman. Alhamdulillah. Berarti kita bisa calon wali, saudara. Ini sifat pertama orang yang beriman. Alhamdulillah kita menjadi orang beriman. Alhamdulillah. Tinggal kita andang melengkapi yang kedua. Wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa secara zahir, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa secara batin, berhati rahmat, berhati tawadhu, berhati tidak ada sedikit pun penyakit hati, tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah ada kebencian kepada orang lain. Ini takwa batin. Ada orang ahli sholat, ahli baca Quran, tetapi ajarannya adalah kebencian, saudara. Itu bukan wali. Mencaci, saudara, itu bukan wali. Membenci, saudara, itu bukan wali. Para wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa zahir dan zahirnya melaksanakan perintah Allah, batinnya juga melaksanakan perintah Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk rahmat, untuk cinta secara umum kepada seluruh manusia, secara khusus kepada umat Islam. La tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yadlimuh wa la yufsiquh wa la yuslimuh wala yakhdhuluh. Jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling menghasut, jangan kamu saling merugikan. Jadi umat bersaudara. Kenapa Anda bersaudara? Orang Islam dengan orang Islam adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena itu tidak ada orang muslim yang benar itu mencaci orang Islam yang lainnya. Tidak ada orang Islam yang benar tadi itu menghinakan orang Islam yang lainnya, apalagi merencanakan jahat kepada sesama muslim. Bersaudara. Gimana sih kalau kita melihat ada gesekan sesama muslim, ada gesekan pertengkaran sama muslim, apakah kita bergabung kemudian kita serang mereka? Enggak. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ada yang tidak sama, bergesekan, bertengkar, fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan saudara kamu yang bertikai. Jangan kamu mendukung untuk saling membenci, untuk saling memusuhi. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Awas, hati-hati. Awas, Anda hidup di zaman yang serba mengkhawatirkan, menyusahkan, gundah. Jadilah para aulia, maka Anda tidak akan susah setiap zamannya. Demikian juga mereka para aulia sifatnya meninggalkan segala larangan Allah, yang zahir maupun yang batin. Larangan yang zahir udah jelas, zina, narkoba, minuman khamar dan lain-lainnya. Larangan batin tadi itu kebencian, hasud dan lainnya. Sehingga para wali itu zahir batin orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian dijamin sama Tuhan, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun ada di akhirat. Apa kebahagiaan dunia? Duit yang banyak. Apa kebahagiaan dunia? Jabatan yang tinggi. Apa kebahagiaan dunia? Pendukung yang banyak, suara terbanyak. Lah. Kebahagiaan dunia apa, saudara? Mati husnul khotimah. Kebahagiaan dunia, saudara, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah. Kebahagiaan dunia adalah menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan dunia adalah
insyirahus sudur, hati lapang, saudara. Ayo kita bahas satu-satu. Mati husnul khatimah. Anda foto ada di mana-mana pakai serban. Anda dikenal ustadz kabir, ustadz besar, dai ilallah, tapi mati husnul khatimah. Di mana tempatnya? Di neraka. Yang ikhlas, kata Habib Muhammad tadi, yang ikhlas amal. Kita ini diperintahkan ibadah tapi ikhlas dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia ini diperintahkan ibadah tapi ikhlas karena Allah. Apa itu ikhlas? Al-amal lillah, beramal karena Allah. Orang yang enggak ikhlas itu enggak sampai amalnya kepada Allah. Ibu-ibu, sampean tinggal ada di Bali, bener kan? Kirim surat dengan keluarga yang ada di Jakarta. Isi surat kepada keluarga yang di Jakarta, kepada anakku, keluargaku yang ada di Jakarta, kami kabarkan kami di Bali sehat walafiat, mudah-mudahan Anda begitu juga. Isi semuanya awal sampai akhir, wassalam, untuk keluarga yang ada di Jakarta. Dimasukkan ke amplop, dikirimkan lewat pos, tapi alamatnya alamat Surabaya. Sampai kemana itu surat? Jakarta atau Surabaya? Surabaya. Kenapa alamatnya salah walaupun isinya adalah untuk Jakarta? Sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah, isinya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan, isinya adalah untuk Allah. Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca tasbih, yang dibaca doa sampai salam untuk Allah. Tapi alamatnya, artinya pingin dipuji sama orang, sampai kepada Allah enggak sampai. Sedekah bagus, wah, membuat baksos kesehatan baik, bagi-bagi beras baik, bagi-bagi amplop baik, tapi alamatnya untuk manusia, sampai kepada Allah enggak sampai kepada Allah. Karena itu ibadah yang ikhlas, maka ibadah baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Ma'rifatullah. Yang kedua, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Saudara, tahu anak kecil kenal sama ibu, bagaimana dia selalu ngalem sama ibu, manja sama ibu, minta gendong terus. Kenapa dia tahu ibunya cinta kepada dia? Dia minta permen, dia minta itu, dia minta ini, ibu selalu memanjakan. Kalau ada masalah, langsung dia cari bapak dan ibunya. Dia takut dengan apapun, langsung lari, bapak ibunya langsung dia tadi itu membela. Kenapa? Dia paham bapak ibu adalah sangat cinta kepada dia. Anda tahu Allah yang paling rahmat, yang paling menjamin rezeki, yang menciptakan kita semuanya, mulai ujung rambut, ujung kaki, bukan karena usaha kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada, semua nikmat yang Anda rasakan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Kenapa kita masih butuh rahmat makhluk? Kenapa kita tidak mau percaya dengan jaminan Tuhan yang memberi rezeki? Kasep, saudara, apa kasep itu ya? Terlambat kalau kita ini meragukan rezeki dari Allah. Anda di perut ibu Anda, rezeki udah dijamin sama Allah melalui makanan dikonsumsi oleh ibu. Anda ketika bayi tidak bisa bekerja, bahkan makan sendiri nggak bisa, saudara. Tapi bagaimana Allah berikan belas kasih ibu dan ayah?
Sehingga Anda, Masya Allah, minumnya susu, makannya bergizi, walaupun orang tuanya minum air sumur, saudara. Kenapa? Karena tawakalnya itu anak pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya rizki udah dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Udah balik, udah mikir, ragu jaminan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram-haram pun disikat, saudara. Duit yang haram pun dimakan, saudara. Kenapa? Khawatir nggak dapat rizki, katanya. Nggak kenal sama Tuhan, saudara. Karena itu tidak senang hidupnya, susah hidupnya, sulit hidupnya, saudara. Kenali Allah, kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Innal abrara lafi na'im. Orang yang baik-baik, yang kenal sama Allah itu kehidupannya selalu nikmat, dunia maupun akhirat. Apa kita ini menjadi orang yang licik, akhirnya picik, nggak kenal sama Tuhan. Tahu cecak, saudara, nempel ada di dinding, cecak nempel ada di dinding, rizkinya terbang kemana-mana, nggak punya sayap itu cecak, tapi rizkinya udah dijamin sama Allah. Lalatnya hinggap ada di dekat cecak, dimakan sama cecak. Sampai sekarang belum pernah kita temui cecak mati kelaparan, saudara. Benar atau tidak? Apalagi yang namanya laba-laba, cukup dia membuat sarangnya, iktikaf ada di situ, rizkinya udah dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak kenal apa sama Tuhan kita. Inilah kebodohan yang membuat kita susah hidup ini. Kalau kenal sama Allah, nyaman hidup, tenang hidup setiap saatnya. Anda yang makan, Anda makan, ada buah-buahan, ada ikan laut, ada macam-macam. Tahukah Anda, ikan laut itu ada di tengah laut asalnya? Anda untuk makan ikan laut nggak perlu pergi ke tengah laut, yang di tengah laut pergi ke Anda, saudara. Itu bukti bahwa jaminan rizki sudah dari Allah. Bukan Anda mau makan ke laut harus pergi ke laut, yang di laut ke kampung Anda, masuk ke mulut Anda. Buah kadang-kadang ditanam ada di luar negeri, beras kadang-kadang import dari luar negeri. Yang di luar negeri rezekinya orang Bali, dimakan sama orang Bali, berasnya datang. Itu adalah jaminan Allah SWT. Karena itu udahlah, jangan kita picik menjadi orang yang bodoh. Katanya ente ini punya titel, kok nggak kenal sama Tuhan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan, lahumul busyra fil hayatid dunia. Kemudian nikmat ibadah, kita nggak bisa menikmati ibadah. Bisa menikmati sate, Pak? Bisa menikmati sate, ya? Iya, nikmat sate. Bisa menikmati kopi. Kadang-kadang yang nggak nikmat ada bisa dinikmati. Rokok misalnya, asap padahal bisa menikmati. Kalau sudah ngerokok sampai merem kadang-kadang. Bisa menikmati, tapi saya mau tanya, sholat bisa nggak menikmati? Baca Quran bisa nggak menikmati? Etikaf di masjid bisa nggak menikmati? Berzikir kepada Allah bisa nggak menikmati? Qiyamul lail bisa nggak menikmati? Apa yang membuat itu semuanya? Padahal para malaikat sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada mereka berzikir mulai diciptakan sampai hari kiamat. Mereka menikmati zikir. Lihat para anbiya, mereka menikmati itu semuanya. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Tuhannya, menikmati ibadah. Kalau kita kan enggak, Allahu Akbar, pengen cepat selesai. Kalau ada baca Quran cepet-cepetan biar tutup. Kenapa? Wah, ini nggak nikmat. Yang nikmat nonton TV. Waduh, permainannya sudah habis. Padahal udah 1 jam setengah. Kita menikmati lupa. Bahkan di antara kita ada menikmati maksiat kepada Allah, berzina, minum khamr, diskotik, menikmati itu semuanya. Narkoba, menikmati itu semuanya. Kenapa? Istahwadha alaihimus syaitan, sudah menjadi dikuasai hatinya oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrullah, mereka dilupakan kenikmatan zikir kepada Allah. Ulaika hizbu syaitan. Kalau sudah begitu, wataknya syaitan.
wataknya setan, tabiatnya setan sudah masuk kepada orang itu. Ngajak temannya lupa, ngajak temannya narkoba, ngajak temannya berzina. Inna hizbasyaitan humul khasirun. Yang menjadi golongan setan pasti akan merugi. Karena itu peningkatan ibadah harus ada di antara mereka, saudara. Di antara mereka kalau sudah ibadah nggak ingat yang lainnya. Seorang di antara mereka pernah ditanya, hal tadkuru syai'an fi sholatik, masih ingat nggak sesuatu dalam sholat? Orang ini ditanya heran, kembali bertanya, wa hal syai'un ahab ilayya min sholati hatta adkur fiha, apakah ada yang lebih aku cintai, yang lebih istimewa bagiku daripada sholatku sehingga aku perlu ingat dalam sholat? Duh. Saudara, kalau Anda diizinkan ketemu presiden, waduh, senangnya setengah mati. Senangnya setengah mati. Kenapa? Waduh, presiden, raja, bersimpuh duduknya, nggak mungkin duduknya berdongkrong. Kenapa? Ketemu sama raja, bersimpuh, menikmati berjam-jam pun kuat. Menikmati ketemu sama presiden. Tapi ketika ketemu sama Allah 4 rakaat aja cepatnya setengah mati, saudara. Apalagi nanti kalau sholat tarawih, wih, ngebut sampai ngepot, saudara. Tidak bisa menikmati. Nikmati. Innamas sholatu tamaskunun wa takhasyu'un wa takhaddu'. Sholat itu tenang, kemudian khusyuk, khudu. Jangan cepet-cepetan, mana bisa cepet-cepetan itu menikmati. Nih, Anda lihat orang rokok. Ya, saya contohkan orang rokok yang paling mudah. Dia kalau mau menikmati rokok pelan-pelan, saudara, disedot pelan-pelan, sambil merem dia. Kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Kan gitu ya? Masya Allah, dia menikmati. Minum kopi dikit, sedot lagi. Kan begitu ya, menikmati. Sholat juga begitu, Allahu Akbar, nikmati pelan-pelan. Kalau ngerokoknya cepet-cepet nggak nikmati, nggak bisa menikmati. Sholat Allah Akbar, Allah Akbar, nggak nikmat, kesel, menggos-menggos. Begitu kan, Bu? Mau makan, minum, kalau mau menikmati yang tenang, ambil dulu. Enak, tempenya diambil, sambalnya ditutulkan sama sambal, dimakan lagi. Kalau makan langsung, ya keselak, Bu, nggak nikmat jadinya. Karena itu orang yang jadi aulia Allah menikmati ibadah. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Kemudian insyirahus sudur, hatinya lapang. Kenapa hatinya lapang? Para aulia Allah itu, Pak, kalau disalahi sama orang, didolimi sama orang, belum minta maaf udah dimaafkan, nggak mau diingat. Dia dicaci sama orang, nggak denger. Kenapa? Hatinya lapang, seperti samudra lautan. Masukkan babi di situ nggak rusak airnya, masukkan ribuan insya Allah bangkai ada di sana nggak rusak airnya. Kenapa? Samudra lautan. Begitulah hati para aulia Allah, insyirah, lapang dada mereka, luas dada mereka. Yang ia lihat semuanya bingung, dia tetap tenang. Semuanya sakit hati, dia tidak pernah sakit hati. Kenapa? Wali pendendam itu tidak ada wali, saudara. Nggak ada pendendam itu wali, saudara. Masya Allah. Kalau kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini pernah di majelis, ini banyak muridnya ini, satu orang datang caci habis, saudara. Kamu adalah munafik, kamu adalah. Muridnya mau bangun, diam, bukan urusan kamu. Didengarkan. Setelah didengarkan selesai, datangi, serbannya dikasihkan sama dia.
Masya Allah, luar biasa kamu. Tidak pernah ada orang nasihati saya seperti kamu, kata dia. Dia anggap nasihat. Duitnya dikasih, kemudian dipanggil. Apa yang lain yang bisa saya bantu? Saya betul-betul terima kasih. Kamu sudah terangkan kepada saya kekurangan saya, kesalahan saya. Tapi kamu harus tahu, yang belum kamu ketahui kesalahan saya lebih banyak daripada yang kamu ketahui. Gak bisa ngomong itu orang. Akhirnya orang itu ngomong apa? Asyhadu annaka min auladi Rasulillah. Saya bersaksi kamu benar-benar anak cucu Rasulullah. Begitu. Ini nggak dicium salamannya, ada dicium tangannya aja udah dendam. Nggak dipanggil ustadz marah. Kurang ajar, nggak ada akhlaknya. Saya nih dai kondang, udah naik daun. Emangnya ulet ini naik daun? Mereka itu aulia Allah begitu. Tuh lihat Habib Ali Al-Hamid nih, Masya Allah, dibunuh saudara. Tapi bagaimana? Apakah mengajarkan anak cucunya itu dendam sama pembunuhnya? Tidak. Tidak. Kalau anda mau lihat sejarah, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh, bagaimana Sayyidina Hasan diracun, bagaimana Sayyidina Husain dibunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abidin? Memprovokasi umat, ayo kita bunuh yang membunuh kita. Enggak. Nuntut kisos pun untuk ayahnya dan keluarga yang dibunuh, tidak. Kenapa? Mereka adalah pewaris Nabi, hatinya rahmat. Mereka para aulia Allah, tidak ada pendendam dalam hatinya, nggak ada kebencian dalam hatinya, sehingga tetap dakwah. Akhirnya anak-anak yang membenci kepada orang tuanya, bahkan yang bunuh orang tuanya, belajar sama dia dan jadi ulama, saudara. Hebat tuh, lihat. Dan Nabi Muhammad dilempari batu, dicaci habis, berdarah kakinya sampai berdarah, saudara. Malaikat udah gergeten, minta izin untuk gunung-gunung, ini kota Taif di tengah, mau dihimpit, gerak. Minta izin, kata Nabi, enggak. Didoakan dapat hidayat, masih dipikir anak cucunya, mudah-mudahan anak cucunya menjadi orang yang beriman kepada Allah. Oh, hebat, saudara. Ini baru ustadz kampung tersinggung, doanya 7 turunan mudah-mudahan tidak selamat. Jadi wali dari mana? Wali itu luas hatinya, saudara. Ini di dunia. Bagaimana busyra, kebahagiaan di akhirat yang didapatkan oleh para aulia Allah? Para aulia Allah kalau ada di urusan akhirat, waduh, menjadi orang istimewa. Dia akan mendapatkan porsi khusus dan kelas VIP untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka terang benderang, dan mereka hamba yang selalu bertemu dengan Tuhannya nanti ada di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian nanti telinganya akan selalu mendapatkan salam penghormatan dari para malaikat. Nih, salam penghormatan malaikat, bukan dari calon atau calo. Salam penghormatan dari para malaikat. Bagaimana para malaikat? Para malaikat akan memberikan salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, hebat kamu. Kamu sudah menjadi orang baik di dunia. Tidak pernah membuat kerusakan, tidak pernah mengajarkan kebencian, tidak ada pernah mengajarkan caci maki. Tibtum, kamu baik, ucapan kamu baik, pikiran kamu baik, seluruh perbuatan kamu baik. Fadkhuluha khalidin, masuk surga selama-lamanya. Allahu akbar. Ngomong nggak bener. Sana laknat, situ laknat, istri Nabi laknat, sahabat laknat, muslimin laknat, sana kafir, situ kafir. Ente aja yang beriman. Allah ciptakan surga untuk kamu. Apa ini? Ajaran apa? Tibtum, kamu sudah melakukan kebaikan, ucapan kamu baik,
perbuatan kamu baik, akhlak kamu baik, ibadah kamu baik, kepada tetangga baik, kepada masyarakat baik, kepada orang fakir miskin baik, tiptum, kepada anak yatim baik, tiptum, kamu sudah melakukan kebaikan, fadkhuluha, sekarang saatnya kamu masuk surga selama-lamanya khalidin. Allahu Akbar. Malaikat kalau sudah kasih saudara salam itu bukan karena ada suap. Kenapa? Malaikat nggak ikhlas semuanya malaikat. Masya Allah, luar biasa. Bukan hanya itu, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhannya pun memberikan kabar gembira. Kenapa? Selalu mendapatkan rahmat Allah dan selalu ridho kepada orang itu. Saudara, kalau anda di atas bumi ini khawatir gunung meletus, benar apa enggak? Khawatir nanti ada gempa, benar apa enggak? Khawatir ada tsunami, benar apa enggak? Karena apa? Karena Allah menampakkan kemurkahannya. Tapi nanti ada di surga, Allah tidak pernah murka. Kenapa? Allah selalu ridho kepada penghuni surga. Tidak ada yang dikasih sakit, tidak ada yang dikasih bala, tidak ada tsunami, tidak ada gempa, semua aman, semua bahagia. Bagi siapa? Orang yang takwa dan taat kepada Allah tadi itu. Para aulia Allah, Allah memberikan kabar gembira, selalu rahmat, selalu ridho. Wa jannatin lahum fiha na'im muqim, dan Allah sudah menyediakan bagi mereka surga, kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya bukan hanya sebentar tapi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk minal jannah, amin Allahumma. Karena itu udahlah, kalau punya cita-cita jangan kita cita-citanya jadi rendahan, ingin menjadi apa sekarang direbutkan ya, macam-macam itulah ya. Jangan ingin jadi aulia gitu, ingin jadi aulia Allah. Kalau jadi aulia, dunia akhirat akan dapat. Udah, gitu aja. Ingin jadi aulia, siap jadi aulia. Ya, kita kan begitu. Siap jadi aulia enggak? Kawan menang. Karena itu tip-tip jadi aulia kita harus pelajari. Gimana caranya untuk menyontoh? Kalau kita dengarkan ceramah terus sulit. Caranya kita diajak ziarah, diadakan haul. Supaya apa? Supaya kita mendekatkan diri dengan wali. Saudara, kalau anda pingin jadi dokter yang sukses, anda harus sering duduk sama dokter. Anda harus sering duduk sama dokter. Dokter menceritakan kesehatan, dokter menceritakan bagaimana pengobatan, dokter begini, dokter begitu. Kalau anda kepingin jadi tukang ukir yang mahir, anda harus sering duduk dengan tukang ukir yang mahir. Kalau anda kepingin bisa berbahasa Inggris yang bagus, anda juga dekat sama orang-orang yang pinter berbahasa Inggris. Kalau anda kepingin jadi aulia, anda harus dekat dengan para aulia. Anda kepingin jadi orang soleh, anda harus kumpul bersama orang-orang yang soleh. Karena itu kita datang ke sini pingin untuk jadi wali, dapat berkahnya Habib Ali bin Abu Bakar ini perlunya ziarah sama aulia, ini perlu hadir haul, ini perlunya kita membaca sejarah mereka. Ya, ngadakan haul hanya sekedar cari promo. Kenapa? Waduh, buat surat permintaan bantuan kemana-mana. Masya Allah, gudang garam Grendel juga bantu, saudara. Ngadakan haul, ngadakan maulid bukan untuk mengenal sama Nabi, cinta sama Nabi, hanya sekedar untuk popularitas dirinya. Ya. Karena itu udahlah, ayo kita sadari bahwa kita semuanya ada di sini punya cita-cita. Benar atau tidak? Cita-cita kita mudah-mudahan insya Allah kita berkat para aulia kita jadi wali. Kalaupun tidak jadi wali, pecinta para wali. Kenapa? Yang cinta itu insya Allah akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Alhamdulillah.
yuhsyarun nas ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Benar atau tidak? Cinta pada ulama, insya Allah kumpul dengan ulama. Cinta dengan orang yang soleh, insya Allah kumpul bersama orang yang soleh. Tadi disebutkan mahabbatuhum sa'adah, cinta aja udah beruntung, apalagi cinta yang membuahkan insya Allah buah akhlakul karimah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bibit utamanya adalah cinta. Saya sering memberikan misal bagaimana orang itu kalau cinta, dan jangan pernah lepas dunia sampai akhirat sama aulia, jangan lepas ya, tetap berpegang teguh. Macam-macam aliran, macam-macam pemahaman nggak usah diikuti, tetap mengikuti salafus soleh dari manapun, dari timur, dari barat, dari manapun. Pintar ngomong nggak usah diikuti, tetap mengikuti para salafus soleh, mengikuti habaib, mengikuti ulama-ulama soleh yang dahulu. Nggak usah mengikuti yang made in baru, mengikuti yang dulu, mengikuti salafus soleh. Dengarkan baik-baik, saya sering kasih misal itu. Anda punya duit 50.000, beli rambutan, dapat 2 kilo, per kilo 25.000. Ditimbang itu rambutan, yang ditimbang rambutannya aja atau juga sama batangnya, sama tangkainya juga. Daun pun yang tidak lepas ditimbang juga, paham ya? Timbang. Kenapa? Berkat tetap ada ikatan dengan rambutan. Nanti yang masuk surga para aulia, kita jadi daun dan tangkai gagangnya, yang nggak mau lepas sama mereka, tetap ikatan batin dengan mereka, insya Allah katut masuk surga. Amin. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Amin Allahumma amin. Karena itu ayo kita pertahankan, dan insya Allah majlis ini akan berkah. Kurang dari majlis ini insya Allah ada peningkatan ibadah kita, kualitas iman kita, tetap insya Allah Allah menjaga akidah kita, ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita, ahlus sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Rabbi fanfa'na barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala penghormatan semuanya, khususnya Al Habib Muhammad Assegaf, jazakallahu khair, yang telah mengadakan acara yang sangat meriah ada di kota Bali ini. Insya Allah kita semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir batin, masuk bulan Ramadan, semangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah Ramadan yang akan datang bukan terakhir, tapi Allah sampaikan insya Allah di Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Suara Nabawi.